Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadallah, rijalallah, aghithuna li ajlillah, wa kunu aunana filah, asa nakhda bi fazlillah. Wa ya aqtabu ya anjab, wa ya sadatu ya akhbab, wa antum ya ulil albab ta'ala wansuru lillah. Sa'alnakum wali zulfa rajaunakum wa fi amrin qasadnakum fashudu azmakum lillah. Faya Rabbi bisadati tahaqqaq li isyarati, asa ta'ti bisyarati wa yasbu qatuna lillah. Bikashfil hajj bi'an aini wa raf'il baini min baini wa tamsil kaifi wal aini binuril wajh ya Allah. Salatullahi maulana ala man bil huda jana wa man bil haqi aulana syafi'il khalqi indallah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih bisa bertemu dengan keadaan sehat, walafiat. Ini adalah satu nikmat yang sangat luar biasa, apalagi kita dibarengi dengan keimanan kepada Allah, juga ketakwaan kita kepada Allah. Subhanallah. Ini adalah terwujud kenikmatan yang sangat dahsyat, yang sangat istimewa. Tiada lain, tiada bukan, ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga keimanan kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ketakwaan kita lebih ditingkatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita lebih cinta, lebih sayang, lebih membutuhkan kepada ilmu-ilmu yang kita butuhkan, ilmu untuk kita mendekat kepada Allah. Sebenarnya semua ilmu itu adalah satu modal ya, untuk kita bisa beribadah kepada Allah. Ilmu agama ya tentang sholat, ilmu agama tentang zakat, ilmu agama tentang bergaul, ilmu agama tentang haji, ilmu agama tentang apapun ilmu agama. Tentang muasyarah, tentang perdagangan, pergaulan, semua yang bernilaikan ibadah kepada Allah. Dan begitu pula, misalkan ilmu umum ya, ilmu kedokteran, ya, ilmu teknologi, ya sama. Semua juga, semua ilmu itu adalah satu modal kita untuk kita bisa mendekati Allah dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Seperti ini, kita punya ilmu tentang ekonomi. Kita baktikan, amalkan ilmu ini, sehingga kita
bisa membantu mengayomi seluruh umat manusia. Itu pahala besar. Apapun ilmu itu. Misalkan kita bisa pangkas rambut, ya kita memangkas rambut orang kan pahala. Diniati ibadah kita. Apapun itu ya. Ilmu agama ya seperti itu juga. Jadi nggak begini. Wah, kalau bukan ilmu agama itu bukan ibadah, nggak begitu. Jadi semua ilmu yang bernilai baik, positif, bermanfaat, itu bernilaikan ibadah. Karena khairunas anfa'ulinnas. Jadi sebaik-baiknya manusia, kata Allah, itu adalah yang bermanfaat. Tentu ini diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi itu tidak akan mengucap Nabi terkecuali adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi oleh karena itu kita baktikan hidup ini, kita pergunakan hidup ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Ya tentu kita di sini perlu ilmu ya. Mau ilmu umum ataupun ilmu agama. Mau ilmu pertanian ataupun ilmu teknologi. Ayo, kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah. Ya tentu kita memberi kemanfaatan kepada umat. Ya jangan terlalu komersial maksudnya. Jadi kita mencari keuntungan itu berlipat ganda banget gitu kan. Kita bisa ini dan itu ya. Kalau kita memberi tarif ya sewajarnya. Apalagi kita tidak memberi tarif, ya itu sangat luar biasa. Seperti kita ibadah itu mutlak benar-benar. Seperti itu. Karena apapun perlu. Kalau kita tidak ada yang pintar tentang ekonomi, bagaimana kita kehidupan kita. Ini adalah sudah settingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu pula kalau tanpa ilmu agama, tanpa ajaran-ajaran, ya bagaimana kehidupan manusia. Ya mungkin saling membunuh-membunuh, terkam-menerkam. Ya mungkin ribut melulu. Jadi oleh karena itu ilmu apapun. Allah memberi kepada kita. Ayo kita pergunakan untuk mendekatinya. Kita pergunakan untuk ibadah kepadanya. Oleh karena itu. Kata Kisyair. Salli idza jahiltan nas. Salli in jahiltin nas. Anna wa anhum. Falaysa sawa'un alimun wajhul. Jadi silakan kita mempersilahkan kepada kaum wanita, istri kita atau siapapun. Untuk apa? Untuk melihat watak kita. Untuk membedakan intinya. Jadi membedakan apa? Silahkan telusuri dan lihat dan perhatikan perbedaan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Falaisya syaba'un alimun wajuhul. Tidak akan sama. Orang yang punya pengetahuan dengan orang yang tidak punya pengetahuan. Beda. Contoh. Kenapa ada orang yang duduk bekerja misalkan di rumah sakit. Ya karena dia punya ilmunya. Ada orang yang misalkan duduk di kepemerintahan, di kecamatan, kabupaten, kementerian, di presidenan. Karena dia punya ilmunya. Jadi dengan ilmu itulah manusia bisa berbeda. Dan dengan kebodohan pun sama. Jadi yang bodoh, duduknya, keberadaannya, situasinya, itulah yang ditentukan seperti itu. Jadi intinya orang yang berilmu, orang yang tidak berilmu, maka tidak akan sama. Oleh karena itu, jangan sampai kita melemahkan atau menyepelekan, atau menganggap sepele, atau tidak membutuhkan terhadap ilmu. Jangan. Jadi, belajar tidak ada batas waktu. Umur berapapun kita tetap belajar. Di mana kita belajar? Dimanapun tempat belajar banyak. Apalagi kita sekarang ya di Indonesia, alhamdulillah. Mau ngaji ya terbuka lebar di mana, di masjid, di musola tanpa bayaran, bebas gratis.
Belajar tentang ilmu keduniaan banyak yang membuka untuk kita belajar kursus-kursus dan sekolah-sekolah. Ayo. Faman aroda dunya fa'alai bilmi wa man arodal akhirata fa'alai bil ilmi wa man arodahuma fa'alai bil ilmi. Menghendaki apa kita? Kesenangan dunia, cari ilmu dunia. Kesenangan akhirat, cari ilmu akhirat. Tapi intinya ilmu dunia ataupun ilmu akhirat, ayo kita perbuat untuk supaya menjadi amal akhirat. Insya Allahu amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Jadi pejabat, gunakan kepangkatan kita untuk ibadah. Jadi pedagang seperti itu. Jadi ustadz sama saja. Walaupun ustadz, tapi kalau kita ceramahnya adalah hanyalah mengajar tarif dan tarif, ya sama aja. Tetapi walaupun kita misalkan kita seorang camat, seorang bupati, tapi kita banyak menolong, pergunakan tanda tangan kita untuk hal keagamaan, ya sama aja surga. Insya Allahu amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Di sini Al-Fakir mohon izin waktu untuk mengijazahkan satu ilmu. Kalau kita ingin punya rezeki milik kehidupan kita yang sentosa, aman, lancar, berwibawa, terhormat, rezeki banyak, sehingga rezeki itu tidak terhalang oleh apapun. Murbut berdatangan dari mana-mana. Insya Allah ya Rabbal alamin. Ini solusinya adalah amalkan ya doa nurbuat. Jadi nurbuat ini Al-Fakir tidak bahas asal usul nurbuat karena terlalu panjang. Yang penting intinya Al-Fakir mengijazahkan doa nurbuat ini kalau kita amalkan, insya Allah rezeki kita melimpah banyak. Rezeki berdatangan tidak terhalang oleh siapapun. Walaupun kita dijelek-jelek oleh orang, oleh siapapun, tetangga ataupun musuh, tetap rezeki tidak terhalang. Marjal saja masuk aja ke kita. Jadi ini caranya kita puasa 7 hari dan setiap malam kita baca doa nurbuat itu 100 kali ya, 100 kali. Nanti setelah beres puasanya 7 hari berarti 700 kan. Kita didawamkan, dirutinkan baca sehabis sembahyang subuh 3 kali. Tuh, kita puasa ini diawali dengan hari weton kita. Misalnya kita hari Selasa lahirnya, awal puasa kita hari Selasa. Begitu seterusnya. Tapi sebelum kita wirid, tetap hadorotnya ini jangan ketinggalan. Karena hadorot adalah merupakan suatu kunci dari al-hikmah. Karena Allah insya Allah tidak memandang kita. Karena kita orang bodoh, karena kita orang banyak dosa, karena kita orang yang zalim. Masalah, maka Allah melihat adalah para ulama atau orang-orang yang punya kemuliaan di hadapannya itu adalah yang kita hadarati, para aulia, para ulama, para sahabat, dan para malaikat-malaikat muqarrabin. Ini hadaratnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina nabiyil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati Sayyidi Bakri Syato, wa ila hadrati Syekh Muhammad Amin, wa ila hadrati Syekh Muhammad Muhsin, wa ila hadrati Ahmad Rifai, wa ila hadrati Syekh Khali, wa ila hadrati Syekh Paroji, wa ila hadrati Syekh Abdul Arabi, wa ila hadrati Kiai Syarrun Naja. Rencananya pada Rincang, Banten. Syai'uli lailumul Fatihah. Terus wa khususan ini ya ketinggalan. Maaf. Wa khususan ila hadrati Sultanil Auliya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qadasallahu sirrah. Wa khususan ila hadrati Syekh Ustadi Said Asdami Afghanistan. Wa khususan ila hadrati Syekh Ustadi Man Ajadin hadza. Wa khususan ila hadrati Abi Wami wa ila hadrati Jamil Muslimin wal Muslimat wal Mu'minin wal Mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Syai'uli lailumul Fatihah. Jadi inilah hadaratnya. Setelah ini aurat, baru kita baca doa nurbuat 100 kali. Nanti kalau udah beres, kita dawamkan setiap habis subuh 3 kali. Kalau kita ini amalkan, kita kerjakan, insya Allah rezeki kita itu tidak terhalang oleh siapapun. Walaupun kita dijelek-jelekan, dihalang-halang oleh orang, tetap nyampe saja ya. Karena rezeki antaranya ya perantara manusia, tetap manusia itu yang dihalang-halang juga tidak bisa dihalang, tetap berjalan aja insya Allah. Coba buktikan, insya Allah kita akan merasakan kedahsyatan, keampuhan, kemustajabannya doa ini. Sekian yang Al-Fakir
dijajahkan, bagikan. Mohon maaf atas salah, khilaf, dan keliru ya. Namanya juga manusia, al-insan makhluqun wa nisan. Al-afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.